Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Oke, sekarang kita akan membahas Bang Haji dulu ya, Rhoma Irama. Ini banyak yang mau saya sampaikan. Kita cicil satu-satu lah ya. Yang pertama dulu Bang Haji dulu nih. Saya pikir udah tobat. Lama itu ya nggak bahas Ba'alwi itu sudah berapa? Mungkin karena udah beberapa minggu mungkin ya sudah tidak membahas Ba'alwi itu. Mungkin karena tidak ada kasus baru, akhirnya ya yang sudah lama diulang lagi, disampaikan lagi supaya isunya tetap bergulir lah, tetap ada yang membicarakan hal ini. Itu yang pertama tuh, Rhoma Irama ya di channelnya Bisikan Demit. Yang kedua, ini sudah lama tidak saya reaksi, Harry Pret ya. Nah, Harry Pret ini sering dia itu membahas tentang habaib, cuman saya rasa tidak perlu ditanggapi ya, karena untuk orang yang memiliki sedikit saja tentang ilmu itu dia tidak akan jangankan terpengaruh begitu ya, dengerin omongannya dia pun saya kira nggak bakalan, karena memang dia tidak memiliki ilmu. Cuman ya karena masalah habaib ini dia ada pasarnya, ada niche-nya, memang ada orang yang mendengarkannya, akhirnya dia berbicara tentang hal itu. Dan kedua video dari kedua orang ini sudah saya lihat dan tidak terlalu berbeda esensi yang coba untuk mereka katakan. Saya akan mulai dari sini dulu ya. Secara garis besar nih, Rhoma Irama itu judulnya kemusyrikan yang dibawa oleh Ba'alwi. Kemudian dia mengatakan saya akan membukanya begitu. Karena memang dari Bani Ba'alwi, saya katakan dari itu ya, min ba'di ya. Sebagian Ba'alwi itu ada yang mengatakan bahwa Deddy Mulyadi itu adalah orang yang katakanlah memasarkan kemusyrikan begitu. Jadi antaranya video yang diambilnya itu video dari Habib Bahar dan Habib Rizik. Kemudian si Harry Pras dia itu di dalam videonya membahas tentang Gus siapa ya, Ustadz ya Ajir Ubaidillah dengan Yai Idrus Romli, yang katanya saat Muhibbin katakanlah begitu membela Ba'alwi itu pembelaannya nggak sinkron. Yang satu yaitu Yai Idrus Romli mengatakan bahwa itu adalah Mi'raj yang benar terjadi, tetapi Gus Ajir Ubaidillah mengatakan itu bukan Mi'raj yang benar terjadi, tetapi sholat. Di situ permasalahannya, sehingga kata Harry Pras itu seharusnya para pembela Ba'alwi ini briefing dulu lah ya, meeting dulu, biar pembelaannya nyambung begitu. Nah, saya tidak akan membahas apa dulu yang dikatakan oleh, berarti pembahasan kita di dalam berapa orang ya, 4 orang nih. Satu, pembahasan Habib Rizik dan Habib Bahar yang mana perkataannya sama, yaitu atas musyriknya KDM. Yang kedua ini tentang perkataan Yai Idrus Romli dan Ajir Ubaidillah begitu. Saya tidak akan membahas perkataan kedua atau keempat orang ini ya, karena memang perkataan mereka ada landasan ilmunya, sedangkan yang mengomentarinya ini orang-orang yang tidak berilmu. Saya akan mengomentari ketidakberilmuan mereka saja dulu begitu. Siapa? Ya Rhoma Irama dengan Harry Pras. Kita mulai dari Rhoma Irama dulu ya. Nah, Rhoma Irama ini kan senantiasa di dalam pembukanya itu suka mengatakan bahwa hakul yakin Ba'alwi itu bukan keturunan Nabi. Dan ini pun dikuatkan kembali dengan perkataan itu. Ya hakul yakin Ba'alwi bukan keturunan Nabi. Yang mana secara bahasa ini sudah salah ya. Untuk orang yang bisa mengambil ilmu lah, hakul yakin itu dia tidak bisa ditetapkan kepada Ba'alwi bukan keturunan Nabi. Jadi Rhoma Irama ini bisa saja yakin bahwa Ba'alwi itu adalah bukan keturunan Nabi, tetapi kekuatan yakin itu sampai hakul yakin ini tidak akan bisa. Itu bil ilminya demikian ya, gak bakalan bisa. Orang yang mengatakan bahwa saya hakul yakin Ba'alwi ini bukan keturunan Nabi, itu orang bodoh tuh, yang tidak tahu metodologi, tidak tahu apa itu
apa namanya, ilmu yakin, tidak tahu itu ainul yakin, tidak tahu apa itu hakul yakin, pasti tidak tahu itu. Kalau dipinta ta'rifnya tidak akan bisa mengeluarkan. Jadi di situ sudah nampak kebodohannya. Kemudian Rhoma Irama mengatakan bahwa yang bersangkutan ini senantiasa membahas Ba'alwi itu bukan keturunan Nabi karena untuk menjaga nama besar Nabi Muhammad SAW. Nah, begini ya, niat menjaga nama besar Nabi itu niat yang mulia, niat yang baik. Cuman dari apa dan bagaimana caranya, apa tasawurnya menjaga nama besar Nabi itu? Ini keluar dari seseorang yang dengan dengan sporadis mengatakan bahwa nyanyi dangdut di atas panggung itu adalah dakwah. Coba kamu pikirkan ya. Orang yang kelakuannya seperti itu mengatakan saya ingin menjaga nama besar Nabi Muhammad SAW. Ya apa itu? Lucu saja. Saya pernah dapat cerita nih ya. Karena memang Rhoma Irama ini, kita agak rileks sebentar ya. Agak rileks sedikit nih. Saya udah banyak ngaji dari tadi, alhamdulillah. Rhoma Irama ini saya pernah dapat kisah dari seorang Habib ya. Kita katakanlah begitu. Karena memang Rhoma Irama ini dekat dengan Habaib. Jadi Rhoma ini sering dulu kemana-mana bareng sama Habaib. Malah kalau misalkan sowan-sowan ke Habib yang soleh lah katakan begitu, itu suka minta dianterin sama Habib-Habib yang dai-dai. Jadi Habaib itu nanti juga ada tingkatannya, ada levelnya. Ada Habaib yang memang mereka itu dai ya, mereka itu ulama panggung, ajangan panggung ada. Ada yang Habib itu mereka tidak tampil ke publik sebagai public figure, tetapi mereka itu Habib-Habib yang senantiasa diam di pesantren untuk merawat santrinya, itu pun ada. Ada Habib-Habib itu yang di seni itu, ya seperti siapa yang suka salawatan itu yang di seni itu ada. Ada juga habaib itu yang memang mereka adalah ahlul waro. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali secara kelakuan dengan dawir-dawir yang kalaupun kita musalamah begitu ya itu dilakukan lah dengan bahasa yang sangat jelek itu bahasa dawir itu. Kemudian ada habaib-habaib yang katakanlah suka salawatan dibarengi dengan alat musik itu berbeda sama sekali kelompoknya. Orang-orangnya ada. Nah, Rhoma Irama itu suka sowan kepada beliau-beliau ini yang di belakang layar, yang minta diantar oleh Habib-Habib yang memang dai. Nah, suatu ketika Rhoma Irama ini minta didoakan lah begitu ya supaya dakwahnya itu lancar begitu kepada suatu Habib yang soleh ini. Bukan Habib soleh itu kan namanya, itu sifatnya. Minta doakan saya supaya lancar di dalam berdakwah. Habib ini karena dia ya orang soleh, dia itu memberi saran gitu ya. Rhoma, janganlah kamu katakan atau janganlah kamu melabeli dangdutmu itu dengan dakwah. Karena dangdutmu itu bukan dakwah begitu. Ya sudah, labeli saja itu nyanyi, itu dangdut, ya sudah selesai urusannya. Itu kan paling nanti urusannya di dalam musiknya itu sendiri khilaf. Kalau yang tawalud darinya ya haram, tuh ada orang bercampur dan lain sebagainya. Rhoma Irama kekeh. Jadi Rhoma itu punya prinsip bahwa apa yang dilaksanakannya itu adalah dakwah. Dia bilang begini, Habib, yang saya lakukan ini adalah dakwah sebagaimana Wali Songo dulu berdakwah. Jadi kenapa saya tidak bisa dikatakan berdakwah dengan musik kalau Wali Songo dulu itu berdakwah dengan musik juga? Tuh Habib langsung agak agak marah begitu. Karena melihat kebodohannya si Oma ini. Dia mengatakan, Rhoma, para wali itu dulu tatkala mereka main musik, berapa orang yang masuk Islam? Tatkala para wali itu bermain musik. Tapi tatkala kamu main musik, berapa orang yang mabuk gitu? Jadi itu sudah lain ya. Ini orang yang bebal seperti ini. Orang yang tidak bisa melihat hakikat apa yang dia kerjakan, itu tidak memiliki kapasitas intelektual untuk memahami apa yang dia kerjakan. Apalagi memahami apa yang orang lain kerjakan begitu. Nah ini sebetulnya kalau tadi kembali, kalau misalkan Rhoma Irama ini mau mengatakan saya ingin membersihkan nama Nabi Muhammad SAW, kamu berhenti bilang yang kamu lakukan itu dakwah begitu. Itu bukan dakwah. Dakwah macam apa?
Ilmu itu dalam ya, buat orang-orang yang tidak mengetahui ilmu secara tadrij, bertangga begitu ya, dari tangga yang paling dasar sampai tangga yang paling tinggi. Itu di dalam pikiran mereka, bahwa pikiran-pikiran mereka atau pendapat-pendapat mereka ini adalah ilmu. Mereka akan, bahkan apa yang dikatakan sama si Imad tentang batalnya Badi Ba'alwi sebagai dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW itu akan mengatakan ilmu, padahal tidak demikian begitu. Ini adalah suatu kesalahan ya, dan orang-orang awam memang kebanyakannya di situ. Kita lihat bagaimana ilmu itu sulit didapatnya, butuh waktu yang lama. Malah Imam Asy-Syafi'i itu kan memiliki qasidah ya, bahwa yang namanya ilmu itu tidak akan pernah didapatkan kecuali dengan 6 perkara ya. Lan tunalal ilmu illa bisittah, bahwa yang namanya, atau lan tanalal ilma, engkau tidak akan pernah sampai kepada ilmu kecuali dengan 6 perkara, yang mana diantaranya di situ ada tulu zaman, waktu yang sangat panjang. Kalau dahulu itu malah sampai sekarang ya, orang untuk faham bisa membaca kitab dengan hati-hati saja, bukan baca kitab 40 hari begitu ya, baca kitab 100 hari, bukan seperti itu. Itu ingin membaca kitab sampai menuju aksesnya para ulama yang terdahulu, itu butuh belasan tahun begitu untuk bisa mutalaah sendiri. Itu lama, butuh waktu yang sangat lama. Roma Irama ini berapa lama dia itu khusus untuk mencari ilmu, dan hal yang sama bisa dikatakan sama si Harry Pras. Berapa lama mereka itu bisa meluangkan waktu untuk cari ilmu, sehingga dengan pede Roma Irama mengatakan bahwa saya ini melaksanakan hal ini untuk menjaga marwah atau menjaga nama besar Nabi Muhammad SAW. Apa yang sudah dia lakukan begitu? Anak-anaknya di pesantren ini yang enggak. Ini orang yang sudah berbicara lebih daripada kemampuannya, orang yang sudah berbicara lebih daripada waqi', daripada makomnya. Itu si Oma tuh. Jadi apa yang dia sangkakan atas dirinya tidak sesuai dengan kenyataannya. Dan Roma Irama juga mengatakan ya di dalam videonya itu, dia membawa cerita khurafat. Jadi para habaib itu katakanlah ya di counter sedemikian rupa sama si Roma itu karena mereka membawa cerita khurafat yang mengalahkan mukjizat Nabi. Nah ini sekali lagi ya, ini kan nanti keluar juga perkataan ini kan dari PWI PWLS juga sama, dari dukun-dukun yang ada di mereka itu. Saya cuma mau tahu aja kalau ketemu sama si Imad itu ya, nanti kita tanya tuh kalau sampai bisa ketemu sama si Imad. Mi'raj 70 kali. Bil hakikoh saja kita obrolkan seperti itu ya, dengan jasadnya ke Sidratul Muntaha. Apakah itu perkara yang mungkin aklan atau yang mustahil aklan atau yang wajib aklan? Kalau sama si Roma mah dia tasawur wajib mustahil jaiz aja dia nggak bakalan bisa. Orang nggak punya ilmunya kok mengatakan itu khurafat ya. Ini sudah berkata di luar kapasitasnya si Roma Irama itu. Udah dia itu mendingan main piano aja ya. Piano, mari main piano. Mending main piano aja Roma ya. Sampai teman saya itu punya istilah yatim piano tuh. Udah yatim gak punya bapak, gak punya piano. Itu gara-gara omongannya si Roma. Insya Allah. Orang kayak gini kok ngomong ya. Ilmu gak punya, baca kitab gak bisa, tafakuh fiddin gak pernah. Ngomong masalah karomah dan mukjizat. Ini adalah suatu perkara yang saya sering mengatakan ini ya, menyedihkan. Dan orang-orang yang mempercayai dan satu frekuensi sama si Roma Irama juga banyak, dan ini lebih menyedihkan lagi. Nah, pada bagian khusus yang ini yang Mi'raj 70 kali, ada kan yang bahkan mengalahkan mukjizat Nabi. Dalam pengertian, kalau misalkan kita yang membahasnya itu Mi'raj ya, Nabi saja Mi'rajnya cuman sekali, Faqih Muqaddam kok bisa dia itu Mi'raj sampai 70 kali begitu. Dan hal yang partikular ini juga yang dibahas di dalam videonya Harry Pras. Jadi si Harry Pras itu dia mengatakan bahwa dua ulama ini yaitu Yai Idrus Romli dan Ustadz Ajir Ubaidillah itu tidak sinkron di dalam membela Mi'rajnya Faqih Muqaddam 70 kali. Karena Yai Idrus Romli itu mengatakan Mi'raj dengan hakikat, siapa Ustadz Ajir Ubaidillah mengatakan itu mi'rajnya mukmin, yaitu sholat maksudnya. Nah yang mana yang salah bukan beliau berdua ini, bukan siapa, bukan Yai Idrus Romli dan
Gus Ajirnya bukan, yang salah si Harry Prasnya. Dia itu tidak mampu mencerna apa yang dikatakan oleh orang alim. Dua orang ini orang alim ya, Gus Ajir Ubaidillah itu orang alim. Kemudian Yai Idrus Romli juga orang alim. Sebetulnya yang dikatakan mereka itu apa? Begini, yang dikatakan Yai Idrus Romli itu, orang kalau sedari awal sudah paham apa itu hakikat mukjizat, sedari awal dia sudah paham apa hakikat dari sudah paham hakikat dari karomah, dia tidak akan pernah mempermasalahkan Faqih Muqaddam itu mi'raj 70 kali dalam sehari semalam. Tidak akan mempermasalahkan itu. Bukan Yai Idrus Romli itu mengatakan ini memang mi'raj asli, bukan. Karena tasawur satu permasalahan yang partikular itu dia cabang dari tasawur permasalahan yang lebih global, yang lebih umum. Jadi permasalahan Faqih Muqaddam ini mi'raj 70 kali, kita katakanlah begitu. Ini permasalahan apa sih? Min babi apa? Dia termasuk bab apa? Dia min babil karomah. Nah, karomah ini termasuk bab apa? Min babi khariqun lil ada atau min babi khariqin lil ada. Minal khawariq. Nah, khawarik ini termasuk dari bagian apa? Termasuk dari bagian hukum adi, hukum adat. Hukum adat itu termasuk apa? Termasuk mungkin. Nah, jadi kalau misalkan dia dari awal memahami yang mungkinul wujud, dia tidak akan pernah mempermasalahkan mi'raj 70 kali, apapun bentuknya. Itu yang disampaikan oleh Yai Idrus Romli, bukan sebagaimana yang difahami sama si Harry Pratt yang tololnya luar biasa ini. Dia tidak punya alat, tidak punya metodologi untuk memahami perkataan orang alim, padahal alim sekelas Yai Idrus Romli dan alim sekelas Gus Ajir Ubaidillah pun tidak memiliki kapasitas Harry Pratt ini untuk memahaminya. Apalagi alim-alim sekelas Faqih Muqaddam, alim sekelas Ibnu Hajar Al-Haytami, alim sekelas Imam Abu Hanifah, nggak bakalan paham dia itu. Ya. Padahal Imam Abu Hanifah itu pernah berkata kan, pernah ditanya juga hal yang sama oleh para muridnya itu. Ini ada di dalam Jauharut Tauhid, ya Imam, kenapa karomahnya para wali itu kok bisa lebih aneh daripada mukjizatnya para nabi begitu. Dan itu sudah saya bahas ya, ada pembahasannya, silahkan dibuka di dalam Jauharut Tauhid, syarahnya itu ada. Nah, itu jadi akhirnya dan yang dikatakan oleh Gus Ajir Ubaidillah ini tidak bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Yai Idrus Romli, karena Gus Ajir itu mengatakan ini bisa kita takwil dalam pengertian ini tidak melulu harus difahami sebagai mi'raj dengan jasad, karena secara maknawi sholatnya orang mukmin itu pun mi'raj. Begitu. Dan saya pun sudah menjelaskan, dilihat dari segi kitabnya, dilihat dari segi diksi yang dikeluarkan oleh Al-Faqih Muqaddam tatkala membicarakan tentang mi'raj beliau, saya pun sudah mengeluarkan pembahasan itu, yang mana pada akhirnya begini, ini saling melengkapi. Jadi Yai Idrus Romli itu beliau melihat ini dari segi hukumnya. Hukum apa? Hukum aklinya. Ini minal mumkinat. Kalau itu sudah selesai tidak akan ada pertanyaan. Begitu. Gus Ajir Ubaidillah ini memberikan kepada orang awam, kalau kamu terlalu bodoh untuk memahami mumkinat, kira-kiranya begitu kan, ini bisa ditakwil mi'rajnya bukan mi'raj bil jasad. Saya sudah menjelaskan bahwa itu adalah pengalaman spiritualnya Faqih Muqaddam yang dituliskan kepada gurunya, yang gurunya pun tidak berkomentar sama sekali atas pilihan diksi mi'raj itu, tidak berkomentar sama sekali, malah memuji Faqih Muqaddam itu dan memberi tanbih, memberi peringatan, jangan sampai kamu itu tertipu dengan karomah-karomah. Dan gurunya itu mengatakan, saya itu yakin kamu itu tidak perlu nasihat seperti ini karena kamu sudah alim sendiri. Cuman ini adalah kewajiban untuk memberi nasihat. Jangan sampai kamu itu tertipu oleh karomah, oleh keanehan, oleh khariqun lil adat, sejauh apapun atau setinggi apapun khariqun lil adat itu. Itulah nasihat dari gurunya. Nah, penjelasan seperti ini dijelaskan kepada orang yang memang sedari awal tidak mau paham, sedari awal memang mereka itu maunya menyerang klan Ba'alwi, di antaranya ya seperti si Roma Irama sama Harry Pras ini yang gak bakalan bermanfaat begitu. Nah, inilah kalau misalkan kita mau melihat macam dari summun bukmun umyun fahum la yarji'un, ya seperti ini. Dikasih penjelasan apapun, dari mulai yang paling
mendasar, deep yang paling universal, sampai perkara partikular yang mereka pahami itu mereka nggak bakalan paham. Padahal kalau mau memberikan paham kan bisa. Jadi begini, dilihat dari segi kejadian ya, apa bedanya Mi'raj Rasulullah dengan Mi'raj Fakih Muqaddam? Kalau kita mau tawasud begitu ya, dalam pengertian kita melihat itu sebagai sebuah kejadian, apa bedanya? Nggak ada beda. Kemudian hakikatnya yang memberangkatkan Rasulullah ke Sidratul Muntaha satu kali itu siapa? Ya Allah. Hakikatnya yang memberangkatkan Fakih Muqaddam. Kalau kita anggap Musalamah itu adalah memang Mi'raj sebagaimana Rasulullah Mi'raj, 70 kali itu siapa? Kan Allah juga. Sama-sama Allahnya. Berarti mudah mana bagi Allah memberangkatkan 1 kali dan 70 kali? Sama mudahnya. Nggak ada beda. Tidak ada sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sama mudahnya. Nah kemudian kalau dia itu sama mudahnya, kenapa kamu mengatakan bahwa yang 70 kali ini mustahil, kemudian yang 1 kali ini boleh? Karena ini termasuk mungkinat keduanya pun. Kalau Allah berkehendak ya jadi. Nggak ada permasalahan begitu. Ini atas musalamat loh ya. Yang mana saya pun tidak mengatakan demikian. Akhirnya orang yang percaya kepada Mi'rajnya Rasulullah, tidak percaya kepada Mi'rajnya Fakih Muqaddam, justru itu orang yang bodoh begitu. Ya, justru itu orang yang bodoh. Dilihat dari segi kedua perkara ini mungkin. Dan kita pun taunya dari kabar juga. Jadi jalur pengetahuannya itu sama. Yang bodoh itu nanti orang yang percaya kepada Mi'rajnya Fakih Muqaddam 70 kali mengatakan karena ini lebih daripada kabar yang kita terima dari Rasulullah SAW, maka mengatakan Fakih Muqaddam ini lebih mulia daripada Rasulullah. Nah itu yang bodoh. Nah kemudian siapa juga yang punya kesimpulan seperti itu? Nggak ada. Ya Ba'alwi itu semuanya kok kalau mau kita katakan pansos begitu ya, kan semua juga pansosnya ke Rasulullah itu, ke kakeknya. Mana ada mengatakan mereka itu lebih baik daripada Rasulullah? Nggak ada. Nggak ada. Siapa juga yang mengatakan Fakih Muqaddam ini lebih mulia daripada Rasulullah SAW? Hanya karena kalau kita musalamah Mi'raj 70 kali. Lah Rasulullah itu mau saya misalkan malam ini di Mi'rajkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala 120 kali, saya tidak lebih mulia, nggak bisa dibandingin itu sama Rasulullah. Ya, kenapa? Karena kalau kamu paham nanti ke dalam bab khariqul adat, di dalam khariqul adat itu ada macam dari mukjizatnya Rasulullah SAW. Dalam pengertian setiap karomah yang keluar daripada para wali yang benar-benar wali itu hakikatnya adalah mukjizat bagi Rasulullah SAW. Kenapa? Karena para wali ini membawa nama umatnya Nabi Muhammad SAW. Begitu. Ini saya mau kasih tahu seperti ini ya, dulu tuh Nabi Isa. Nabi Isa itu kan beliau nabi yang tidak bermukim ya. Beliau itu kan keliling-keliling terus dan memang ada di dalam buruannya Raja Romawi kan. Siapa namanya? Nabi Isa itu. Nah, Nabi Isa itu beliau punya murid-murid yang mana murid-muridnya ini nampak dari mereka itu karomah. Saya lupa lagi nama murid-muridnya itu. Ini bukan dari literatur Muslim ya. Ini dari literatur orientalis. Berarti secara data valid lah diakui oleh sumber eksternal, bukan hanya dari dalam agama begitu. Jadi Yesus ini memiliki murid-murid yang mana murid-murid ini mereka itu suka mendakwahkan agamanya Nabi Isa, ya agamanya Yesus kalau kata mereka itu, dengan cara menyembuhkan orang-orang yang sakit. Nah, ini ada orang sakit disembuhkan sama muridnya Nabi Isa itu ya. Kemudian disembuhkan lagi. Orang yang sakit ini menyangka bahwa yang menyembuhkannya ini adalah Nabi, atau bahkan ada yang menyangka ini adalah anak Tuhan karena bisa mengeluarkan karomah begitu, karena bisa mengeluarkan khariqul adat. Sampai-sampai orang itu mengatakan, bukan, yang saya lakukan ini bukan sebagai bukti bahwa saya ini adalah orang terpilih, tetapi sebagai bukti bahwa guru saya lah orang terpilih. Karena tanpa guru saya tidak bisa melaksanakan hal-hal ini. Begitulah kira-kiranya. Ya. Dan tidak ada orang itu yang memiliki khariqul adat itu bisa mengeluarkan khariqul adat kapanpun mereka mau. Nggak ada. Sedari dulu sudah seperti itu. Nah makanya keanehan-keanehan yang keluar dari murid-murid Yesus ini, dari murid-murid Nabi Isa ini, dia akhirnya menjadi mukjizat bagi Nabi Isa. Oh iya, kalau muridnya saja bisa seperti ini, apalagi gurunya, begitu. Begitu cara memahaminya. Jadi setiap karomah yang keluar bagi
bagi umatnya Nabi Muhammad SAW, karena mereka membawa nama Nabi Muhammad SAW sebagaimana murid-muridnya Yesus tadi membawa nama Yesus, membawa nama Nabi Isa, itu akhirnya menjadi mukjizat bagi Nabi Isa, dan ini akhirnya menjadi mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Makanya jangan heran kalau mukjizat karomah para wali itu nampaknya bagi orang awam itu lebih hebat daripada mukjizatnya Nabi Muhammad SAW, atau lebih hebat daripada mujizatnya Nabi yang lain, begitu. Ini sebagai contoh saja yang muttafaqun alaih ya. Nabi Sidna Umar. Sidna Umar itu tatkala Mesir tatkala Mesir ini ditaklukkan, itu kan sungai Nil nggak mau ngalir tuh. Kenapa? Karena sungai Nil ini suka minta kurban. Ya suka minta kurban lah, kurban lah. Suka minta kurban perempuan, dan kata Sidna Umar mulai saat ini harus dihentikan tuh kurban, dihentikan kurbannya, jadi tidak mengkorbankan perempuan lagi. Itu kan kering sungai Nil itu. Oleh Sidna Umar itu dikasih surat, Nil itu dikasih surat, kemudian suratnya dilemparkan ke sungai itu sampai sungai Nil itu mengalir kembali. Coba sekarang, apakah pernah Rasulullah itu seperti itu, mengalirkan sungai yang kering begitu? Nggak pernah. Tapi apakah pernah ada sahabat atau tabi'in atau itba'ut tabi'in atau para ulama yang mengatakan itu adalah khurafat karena itu lebih hebat daripada mukjizatnya Rasulullah SAW? Kan nggak pernah begitu. Karena tidak pernah ada orang sebodoh itu dan setolol itu mengambil kesimpulan sedungu itu. Sampai keluar orang-orang kayak Rhoma Irama dan Harry Pras ini, begitu. Nah itu, jadi ala kulli hal ya, saya sekali lagi cuma memberikan keseimbangan informasi saja. Jangan sampai dari pihak santri, dari pihak pesantren, dari pihak orang yang memang suka membaca kitab itu tidak ada penyeimbang informasi atas kesesatan dan kebodohan-kebodohan orang-orang mirip si Rhoma Irama sama si Harry Pras ini. Mereka itu orang-orang yang bodoh sekali, mereka itu bodoh sekali. Cuman mereka berani ngomong, mau ngomong dengan kesinisan mereka. Ya pada akhirnya di dalam kenyataannya sebetulnya kebodohan dan ketololannya itu kembali kepada diri mereka sendiri. Cuman ya orang-orang yang sebodoh dan setolol mereka juga banyak. Yang di bawah itu juga ketololannya banyak. Akhirnya ikut sama apa yang dikatakan sama si Rhoma sama si Harry Pras ini. Yang mana pada akhirnya ya selamatlah, bawalah kebodohan itu sampai mati kalau kamu memang tidak mau belajar. Cuman kalau mau belajar ya silahkan belajar akidah dengan betul, maka kamu akan bisa mengetahui di akhir zaman ini yang fitnah dajjal siapa, yang memang menjadi penerus para ulama siapa, begitu. Demikian, mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.